Kalau Anda bicara hak politik rakyat yang dijamin secara konstitusional, maka sesungguhnya Anda melupakan 5 hak yang lain. Hak kesehatan, hak ekonomi, hak sosial, hak peradaban yang positif. Posisi di situ kan, posisinya. Lalu hak untuk punya jaminan bahwa kehidupan terus berlanjut secara baik. Ini dijamin oleh konstitusi loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dengan program kita IC The Real Talk Show bersama Dr. Ihsanuddin Nursi dan saya Maria. Bang Nursi, kali ini kita bicara tentang berbagai masalah isu ya, terutama pandemi COVID-19 ini. Dari mulai waktu itu ada kebijakan pemerintah tentang Perpu. Sebetulnya sebelum Perpu itu ada persoalan-persoalan komunikasi politik dari para elit politik kita, para pemimpin kita yang agak sedikit amburadul atau komunikasi politik yang between quote ngawur kayak gitu kan, bercanda dan sebagainya, sehingga Indonesia sebetulnya kehilangan 2 bulan yang disebut the golden time di dalam kita mempersiapkan planning tentang pandemi COVID-19 itu. Tapi kemudian di dalam perjalanannya kita menghadapi itu semua. Nah, dari mulai kebijakan negara, pemerintah, kemudian konflik Istana Utara dengan Medan Merdeka Utara dengan Medan Merdeka Selatan, pusat dan provinsi, itu didemonstrasikan luar biasa. Gubernur bicara apa, nanti para menteri menolak seperti apa. Sampai kemudian dari Perpu itu dibawa ke DPR. DPR pun juga ketok palu saja, cap legitimasi lagi dengan mudah, kemudian undang-undang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Nah, bagi kami yang politik, ini undang-undang apa? Mungkin nanti kalau Bang Nursi dari segi ekonomi, keuangan, ini pertanyaan saya, ini undang-undang untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 atau undang-undang tentang penggunaan keuangan negara yang tidak bisa dipidanakan, yang tidak bisa dikoruptorkan, yang tidak bisa dipetonkan kayak gitu ya. Jadi belum lagi mengambil kewenangan-kewenangan dari lembaga demokrasi seperti DPR dan sebagainya. Itu satu. Sebetulnya saya bisa mengatakan ini undang-undang sebetulnya sudah omnibus law di dalam konteks itu dari segi keuangan. Itu satu. Yang kedua, isu yang luar biasa kalau kita komparasi ya, tadi di program sebelumnya Bang Nursi kan sempat bicara tentang bagaimana kebijakan penyelesaian pandemi COVID-19 di Jerman misalnya. Atau New Zealand misalnya. Saya senang soalnya pemimpinnya perempuan. New Zealand juga perempuan. New Zealand juga perempuan. Bagaimana mereka memiliki yang namanya planning. Makanya pertanyaanku kan, do you have a plan, Mr. President? Saya ngomong kayak gitu ada yang tersinggung juga, kayak gitu. Planning without planning is a planning juga, tapi ini planningnya ngawur kayak gitu. Yang kedua, punya leadership, punya leadershipnya, punya empathy, punya kemampuan komunikasi politik. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman politisi, salah satu wajib ain yang harus dimiliki oleh seorang politisi adalah kemampuan komunikasi politik. Jadi nggak sembarangan yang namanya pidato, menyampaikan pandangan. Jadi salah satunya tidak boleh menggunakan bahasa atau pilihan-pilihan diksi, pilihan-pilihan kosakata yang itu menyakiti hati rakyat. Kayak gitu ya, insulting kepada rakyatnya sendiri. Misalnya, oh rakyat nggak mampu sehingga kita datangkan TKA. Lah itu kan sebenarnya insulting. It's your job untuk membuat rakyatnya itu tapi bisa. Untuk yang hal itu kembali ke dirinya. Yang usul yang ini balik ke dirinya. Oh, dia sesungguhnya juga dalam posisi seperti yang dia tudingkan. Tapi kembali lagi kalau dalam konteks seperti ini, sebagai kalau saya political scientist, memang kita sekarang pemimpin itu biasanya muncul dengan dan dilihat, diuji pada saat dia menghadapi krisis. Dia punya sense of crisis, dia punya kemampuan koordinasi, dia kemampuan yang komunikasi, dia punya empathy dan sebagainya. Itu bukan kemudian seorang yang saya waktu itu kan banyak sekali video-videonya membagi logistik yang dilempar-lempar di jalan atau berhenti di jalanan kemudian melempar-lempar logistik
dan ada tulisannya itu kantor kepresidenan dan sebagainya. Ini kan apa ya sebetulnya apa yang terjadi dan secara kebijakan political ekonominya, kalau Bang Nursi melihat rangkaian, jadi rangkaian dari mulai policy-nya, kemudian policy formulasi policy-nya jadi policy formulation, kemudian policy implementation, leadership sampai substansinya. Ini kan amburadul. Yeah. Kenapa kok negara kita ini banyak amburadulnya ya? Karena gagal menstrukturkan masalah. Nah, ayo sekarang kita bahas dari situ nih. Gimana ini kira-kira? Nanti biar kawan-kawan ya dari yang selalu mengikuti program kita IC Tadil Talk Show bisa lebih cerdas lagi di dalam melihat itu. Gimana Bang? Ada satu kajian menarik yang muncul di Project Syndicate. Kurang lebih sekitar seminggu lalu. Di Project Syndicate itu dia bilang begini, ketika sebuah negara mengatasi masalah dampak COVID itu dengan cara-cara seperti tidak ada krisis, seperti pemerintahan normal, maka sesungguhnya negara itu tidak sedang keluar dari masalah. Katanya. Apa artinya? Ketika kekurangan keuangan negara dilakukan dengan cara ngutang. Misalnya begitu. Ketika keuangan negara kesulitan tidak dilakukan dengan cara-cara yang lebih progresif, tetapi tetap basisnya adalah menggadaikan masa depan, katanya. Maka sesungguhnya negara itu tidak memahami bahwa sesungguhnya dia yang sedang hadapi krisis. Nah, dari sana saya berpendapat begini, kalau Project Syndicate bisa menuding seperti itu, memang ada 3 pendapat. Terhadap negara-negara yang hutang oleh kajian di Syndicate itu dalam satu dialognya, punya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama melakukan restrukturisasi posisinya di struktur. Yang kedua write off. Menarik kan? Karena memang mereka tidak mampu katanya. Restrukturisasi, write off. Yang ketiga, tambahin utangnya supaya dia bisa selesai masalah posisinya. Nah, apa yang terjadi pada Indonesia kalau 3 klasifikasi tadi? Mereka bikin pengklasifikasian. Bagaimana harus direstrukturisasi? Harus dilihat kemampuan negara tadi. Kemampuan menghitung, membayarnya kayak apa. Sehingga istilahnya kalau pakai Indonesia istilahnya di-reprofiling. Diagendakan ulang. Posisinya. Kalau write off memang tidak mampu. Tapi mana yang bisa di write off, yang mana yang di write off? Tentu saja ini bagi pemodal nggak mau, karena berarti dia kehilangan pendapatan posisinya. Sementara bagi pemodal pada unsur yang pertama, mereka jangka waktu lebih panjang gitu posisinya. Padahal mereka ingin dapat cepat. Nah posisinya ditambahin. Nah kalau ditambahin, pertanyaan berikutnya, potensial revenue-nya, pendapatannya gitu ya, bukan spending-nya. Ini gede apa enggak? Nah saya kita pindahin ke Indonesia. Kalau kita ambil Indonesia, harus dicatat Husnul. Sejak yang namanya 2010 hingga hari ini, target pajak tidak pernah tercapai. Ya. Kebayangkan? Walaupun terakhir ada apa itu namanya? Tax amnesty. Itu pun gagal. Sampai muncul tax amnesty kedua. Gagas muncul tax amnesty kedua menggambarkan bahwa dia sudah punya kegagalan di kebijakan fiskal. Dan akhirnya bingung, kita dinaikkan yang orang kecil-kecil malahan yang kena tax amnesty dan... Kalau pada posisi Husnul bicara kayak gitu, maka sesungguhnya orang kecil dimanapun dari masyarakat maju sampai dengan masyarakat seperti Indonesia, pada hakikatnya membiayai orang kaya. Tapi lewat di situ posisinya. Tapi saya teruskan dulu. Ternyata kita melakukan dengan cara berutang kembali. Maka mereka bilang, enggak kok, debt service ratio kita, gitu ya, debt to GDP kita tetap kok dalam posisi aman. Mereka bilang masih 34,5%, masih 36,5%, masih 30%, nggak ada masalah katanya. Kita masih punya kemampuan bayar, maka dihitunglah. Cadangan devisa kita masih mampu bayar impor dan hutang luar negeri 9 bulan ke depan, karena jumlahnya 137 miliar dolar. Tapi pada saat yang sama, berdasarkan Undang-Undang 220, gitu ya, dan berdasarkan keinginan mengubah Undang-Undang BI, Undang-Undang LPS, gitu ya, dan Undang-Undang OJK, ada pergeseran pemikiran betapa BI diminta untuk membeli surat utang pemerintah untuk jangka panjang. Undang-Undang 2220 berdasarkan Undang-Undang lama untuk jangka pendek. Itulah burden sharing. Apa artinya? Anda sudah punya utang, bikin utang nambah, lalu kemudian Anda bicara dengan modal perubahan itu, tapi tetap Anda tidak punya kemampuan membayar. Apa artinya? Negara minus. Duit di negara, istilah rumah tangga nih, kita sudah kekurangan pendapatan. Kita sudah kesulitan makan.
Istilahnya begitu, karena pendapatan tidak cukup. Nah, kalau sudah posisi kekurangan pendapatan seperti itu, kata kuncinya berarti mari kita lihat pengalokasian. Ada yang salah apa enggak gitu cara mandangnya. Struktur, kita lihat alokasi pendapatan. Nah, kalau sudah sampai alokasi gini sifatnya teknis. Tapi saya ingin mengatakan kebijakan mendasarnya salah sudah. Bentuk salahnya adalah karena Anda tidak menyelesaikan akar masalah. Apa itu? Beban bunga dan beban cicilan itu telah menarik seluruh surplus ekonomi nasional keluar. Sehingga terciptanya surplus ekonomi nasional itu ketarik berdasarkan beban hutang. Satu. Yang kedua, Anda kemudian bikin persaingan tidak sehat antara fiskal sama moneter. SBN bunganya 7,2 sampai dengan 7,8. Surat berharga nasional, posisinya negara, posisinya obligasi, dengan yang namanya suku bunga BI, dengan tingkat suku bunga deposito, dengan jatuhnya nilai tukar plus yang namanya EHSG, kan nggak sehat. Akhirnya orang menyerap habis-habisan pada obligasi 10 tahunan. Kan artinya mungkin berat dong ketanggung di situ. Moneternya nggak sehat, fiskalnya nggak sehat posisinya. Jadi ada dua problem. Anda tidak keluar dari masalah tadi, seperti bilang pengalokasian salah. Berikutnya Anda bikin persaingan tidak sehat. Nah, dalam ilmu ekonomi makro begini ngelihatnya. Ada yang disebut dengan bauran kebijakan antara fiskal dengan moneter. Dalam suasana krisis seperti sekarang, kuncinya adalah fiskal mesti ekspansi. Karena pasar membutuhkan likuiditas, gitu bahasa sederhananya. Moneter juga membutuhkan ekspansi. Karena pasar butuh likuiditas untuk investasi. Dalam praktek, moneter tidak menurunkan suku bunga, alokasi fiskal tidak efektif. Berantakan nggak? Iya. Beradul dia posisinya. Yang ketiga kita temukan masalah. Maka ketika terjadi burden sharing pun dia tidak menyelesaikan akar masalah. Lalu kita lihat, oke, jangka waktu pinjamannya gimana? Wah, terlampau panjang. Berarti Indonesia dalam posisi sekian tahun ke depan, saya menghitung sampai dengan 2050 loh, karena beberapa surat SBN sampai dengan 2050. Fiskal kita terbebani. 2045 aja. Kalau 2045 sudah jelas Anda tidak bisa menyelesaikan utang BLBI. Ya karena itu 100 tahun 100 tahun Indonesia. Masih eksis enggak kayak gitu loh. Justru saya khawatir begini, Husnul. Ada skenario sampai di situ. Saya khawatir begini. Nanti di 2025 Indonesia masih ada nggak ya? Oh iya, jangka pendeknya. Jangka pendeknya begitu, belum sampai 2025. Kenapa? Karena konflik di dalamnya itu makin kental gitu posisinya. Nah, dilihat dari kebijakan fiskal moneter yang tidak menyelesaikan akar masalah dan menganggap masalah ini masih seperti biasa, masih masalah normal, maka punya pertanyaan begini, bagaimana kita memandang COVID-19 ini, COVID-19? Apa yang bisa kita definisikan, apa yang muncul dari situasi COVID-19? Situasi yang muncul, COVID-19 ini apa nih? Apa sekedar virus sebagai satu kondisi krisis kesehatan, atau memang akhirnya dia merupakan senjata biologi yang merujuk pada satu peperangan? Nah, saya nggak dengar ini istilah ini muncul di Indonesia. Ya sebetulnya ada sih diskursus yang diangkat oleh teman-teman di kampus dari Depok UI School of Thought. Kan saya sudah ngomong duluan di tempat Anda. Maksudnya begitu. Kita kan bicara seperti itu. Jadi artinya gini. Cuma itu minoritas. Bahwa ini adalah sebetulnya perang asimetris ya. Neocortex. Itu kemudian ya proxy war. Proxy war kan ini kan senjata nanti ya biologi yang dan sebagainya itu ada. Cuma kadang-kadang orang kan nggak mau mengarah ke sana, bisa karena ketidakmampuan melihat secara komprehensif bagaimana global politics itu ada, dan kita sendiri tidak mempersiapkan diri positioning kita di dalam konteks global war itu seperti apa. Kalimat itu tuh penting tuh. Tidak menyiapkan diri dari global positioning war. Yang terjadi, saya mau bilang sama Anda, Nusnul. Kemarin saya ungkapkan di sebuah diskusi. Di Amerika ketika melihat perang dagang antara Cina dengan Amerika, salah satu tema yang muncul misalnya dari kalangan cerdas cendekia Amerika menyebut, this is the ICT Cold War era. Ini adalah perang dingin, ini adalah era perang dingin ICT. Gitu posisi. Jadi mereka sudah melihat, kalau sudah ini perang dingin ICT, problemnya mesti kita lihat dalam perspektif istilah perangnya. Sekarang pertanyaan berikutnya, kenapa Indonesia tidak menempatkan COVID-19 sebagai perang? Bisa karena ketidakmampuan leadership, bisa karena kita memang PODO kayak gitu ya. Bisa karena
kita tidak memiliki posisi tawar di dalam global politicsnya, tapi bisa juga karena kan kita persoalan juga pemilu, rekrutmen pemimpinnya. Ya, kalau dia tidak memiliki kapasiti untuk memimpin, untuk memahami narasi persoalan bangsa dan persoalan global politicsnya, ya akhirnya dia tidak bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang melindungi segenap tumpah darah. Kalau pakai skala nominal, lebih karena ketidakmampuan. Ya, itu yang paling tinggi, ya kan? Ya. Tapi saya nggak berani ngomong bodoh, saya ngomongnya BODO. Dan akibatnya tidak punya posisi tawar di posisi global. Di posisi global. Posisinya begitu ya. Bargaining power kita. Iya, tadi posisi tawar. Sebetulnya kita punya semuanya. Negara besar. Sumber daya alam kaya. Jumlah penduduk banyak. Ya, kita negara muslim terbesar di dunia. Ya, kita bisa dan moderat. Artinya kita bisa memimpin negara-negara muslim di dunia untuk punya posisi tawar internasional. Tapi kalau ini tidak dimiliki oleh seorang pemimpin yang memiliki capacity, ya ini akhirnya diperebutkan oleh orang lain. Iya. Salah satu kajian juga muncul begini, ketika Anda mengidentifikasi itu semua, saya tarik dalam sebuah kesimpulan. Tidak ada satu model politik atau model ekonomi pun yang menang melawan COVID-19. Nggak ada. Nggak ada. Kecuali bagaimana Angela Merkel dan New Zealand melakukannya. Dia tampil dengan satu keberpihakan pada kepentingan nasional dan dia bela rakyatnya posisinya dalam sebuah kesadaran bahwa ini memang perang ekonomi. Jadi kalau penggunaan terminologi perang itu artinya kita punya kesadaran. Iya, gitu kan? Iya. Nah, saya ingin mengatakan begini, kalau begitu, mestinya ketika kita tidak punya diksi perang dalam situasi sekarang, maka narasinya mestinya bukan juga narasi yang mengiyakan kesalahan. Paling tidak narasi yang mengikuti jejak dengan baik, bagaimana perang ini dicermati tidak dalam konstruksi ikut perang, tapi konstruksi bertahan. Atau kalau enggak ya perang gerilya, bukan perang terbuka. Begitu. Perang terbuka kita nggak mampu dengan segala macam alutsista yang kita miliki, tapi kita punya kemampuan perang gerilya. Itulah dulu para jenderal-jenderal. Tapi sekarang sudah ditertawakan. Ditertawakan. Karena kita sudah berhasil diinvasi, sudah berhasil diintervensi, sudah berhasil diinfiltrasi, sudah berhasil diintimidasi, dan sudah berhasil digonjang-ganjingkan lewat inflasi. Ditambah lagi berhasil menaruh aktor-aktor bonekanya. Nah, semua sudah lengkap. Tapi jangan coba sekarang kita lihat secara optimis ya di dalam konteks dalam situasi yang seperti ini. Ya, kita memang kadang-kadang orang kalau kita mengurai ya dengan memperlihatkan berbagai macam variabel yang variabel yang sesungguhnya sebetulnya, bahkan kita bisa mengangkat isu-isu yang sebetulnya apa sih arti di balik itu. Kalau melihat politik kan bukan yang di atas meja. Betul. Ya kan? Beyond Dalam konteks itu beyond itu ini sebetulnya apa yang terjadi. Nah, di dalam konteks kita bicara tentang ini ya dari segi kebijakan. Jadi what can I do? What can we do di dalam konteks kebijakan ini? Bagaimana kita ada usaha-usaha dari teman-teman seperti Prof. Din dan kawan-kawan yang ingin menyelamatkan Indonesia kayak gitu. Tapi kan juga dipersekusi. Kita juga dipersekusi padahal kita niatnya adalah bagaimana kita ikut terlibat berpartisipasi menyelamatkan negeri dari keterpurukan yang luar biasa itu. Nah, di situ tadi saya ingin jawab pertanyaan Husnul. Bagaimana policy formulation itu dijawab? Polisi kebijakan yang muncul dari formulasi itu kan sangat tergantung pada kemampuan menstruktur masalah. Bagaimana Anda bisa membuat formulasi dengan baik kalau struktur masalahnya tidak? Jadi mengidentifikasi permasalahan itu kan sangat mendasar. Kalau kita menulis skripsi itu ini anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa, murid-murid mahasiswa kita ini Bang Yosi. Pertama kali paham nggak kamu dengan pokok permasalahannya, sehingga bisa membuat pertanyaan penelitiannya, baru kemudian metodologinya, kerangka berpikirnya, baru kita bisa menganalisa. Betul. Nah, bayangkan bagaimana bisa melakukan formulasi kebijakan, kalau struktur masalahnya, bagaimana Anda bisa bikin agenda, bagaimana kemudian tujuannya penyelesaian masalah nggak bakal selesai. Di situ muncul lagi perdebatan ramai di Amerika. Lagi-lagi saya ngambil contoh Amerika. Dalam satu survei, Trump yang begitu berpihak pada kulit putih posisinya dengan white national supremasinya dalam berbagai survei dianggap unggul dalam persoalan kebijakan ekonomi.
walaupun tidak terlampau unggul dibanding Biden, jauh, cuma berbeda 6 sampai dengan 7%. Jadi misalnya 46, 53%, bidang ekonomi Trump 53%, beda-beda. Tapi orang masih melihat Trump yang demikian rupa bisa menyelesaikan akar masalah perekonomian. Padahal pada saat yang sama, kaum cerdas cendekia Amerika menyatakan, cara Trump perang pada ekonomi dengan Cina, sesungguhnya tidak juga menguntungkan Amerika. Kenapa? Karena tidak menyelesaikan ketergantungan Amerika pada Cina. Padahal apa? Pada mineral rare earth, karena Amerika tergantung dengan mineral earth-nya Cina sebesar 80 sampai dengan 82%. Tanah jarang, bahasa Indonesia tanah jarang. Tapi dalam bahasa itunya mineral rare earth. Mineral. Nah, di situ muncul kajian dari Ted Cruz, Republic. Begitu juga dari Mario Rubio. Kalau begitu katanya, kita mesti selesaikan dulu ketergantungan kita pada Cina. Nah, Anda tahu siapa pemilik mineral earth dunia selain Cina? Cuma 3 negara terbaik. Indonesia. Terus siapa lagi? Iran. Terus Cina. Indonesia punya mineral earth dengan kualitas jauh lebih baik dari Cina. Kenapa? Karena kita ada di garis khatulistiwa. Gitu posisinya. Jadi ketika Anda bilang tadi kita kaya raya, bukan sekedar mineral rare earth-nya, thoriumnya juga luar biasa. Lalu pertemuan laut Eurasia yang terjadi di Sulawesi posisinya itu juga luar biasa. Jadi itu laut sebelum, kalau saya selalu mengatakan itu sebelum zaman Nabi Nuh ya. Kalau glacier itu kalau kita ngomong itu kan laut dalam tuh. Makanya kan berbeda kan. Laut di kayak biodiversity-nya Pulau Sulawesi itu kan beda sekali posisinya. Karena memang ada pertemuan 2 laut, ada pertemuan 2 benua di situ posisinya. Poinnya adalah sesungguhnya ketika tadi kita bilang kita punya nggak jalan keluar, banyak ya jalan, tetapi mereka nggak pernah undang kita sih. Dan kita juga punya banyak sekali yang namanya kita bisa kumpulkan para scholars dari Uncen sampai Syahkuala, kolaborasi dari para scholars yang masih mencintai Indonesia, tapi nggak dipakai ya. Dan poinnya intelektual itu. Nah, anti-science. Itu kalimatnya. Jadi ketika Yudi Latif keluar dari BPIP dengan membuat tulisan anti-intelektual, saya tersenyum. Yudi baru tahu ya. Dia dulu nggak percaya, barangkali bisa menyelesaikan dari dalam. Kan kadang-kadang kita kayak gitu, kita bisa menyelesaikan dari dalam. Di sini tesisnya begini, Husnul. Ini terus terang. Saya menarik nih ketika Anda bicara, kita bisa menyelesaikan dari dalam. Tesis ini percuma. Dari era, katakan dari zaman kita mengkritisi Soeharto. Ya, Anda tukang kritis Soeharto, saya tukang kritisi Soeharto, sampai kita berlanjut sampai sekarang posisi itu. Satu tema yang kita terima di era itu adalah mungkin kita bisa memperbaiki dari dalam. Ingat ya kalimat itu. Mungkin kita, tapi teman-teman yang lain nggak bisa, nggak mungkin. Tapi teman-teman yang percaya bahwa bisa memperbaiki dari dalam, mencoba melakukannya. Apa kejadiannya? Kelibas habis dengan sistem. Sama dengan reformasi, mereka percaya terlibat di dalam untuk rangka memperbaiki. Apa hasilnya? Mereka kegulung, jadilah oligarki politik karena mereka kegulung oleh sistem. Tapi sebetulnya saya bisa mengatakan bisa. Tapi orkestranya itu berbeda. Jadi seperti pada dirijennya orkestra dan dirijennya. Contoh, misalnya ini satu contoh kasus. Pada saat saya di KPU misalnya itu mungkin juga bagi mereka mungkin kecelakaan sejarah juga ngapain kita merekrut orang-orang seperti ini ya. Jadi ada 9 orang yang di KPU waktu itu kita meletakkan fondasi dari politik administrasi penyelenggaraan pemilu KPU, karena itu pertama kali KPU itu mandiri. Kita bangun sampai di tingkat kabupaten kota. Kita bikin yang namanya sistem politik administrasinya itu dari mulai transparansi dengan IT-nya, dengan segala macam lah. Kita coba mengimplementasikan pikiran-pikiran kita. Walaupun kita dapat gemburan dari UNDP, kita dapat gemburan dari lembaga-lembaga seperti yang saya multilateral. Bilateral juga NDI, jadi partai-partai IRI, NDI, terus kemudian berbagai macam Uni Eropa dan sebagainya, semuanya mempressure kita. Tapi alhamdulillah karena dari 9 orang itu kan 6 political science, jadi kita we know what democracy is about kayak gitu. Jadi tapi pertarungan di dalam ideologis sekali. Bahkan misalnya kita sistemnya proporsional, representatif. Kemudian ada di antara kita yang penganut rezim distrik itu versus yang proporsional, undang-undangnya proporsional. Ini perselingkuhan di dalam itu terjadi juga kayak gitu ya, tapi kita tidak bawa itu keluar. Jadi kita benar. Kemudian juga ada berarti ada 2.
ada pertarungan ideologis yang tidak keluar, ada pertarungan antara profesional dengan distrik yang tidak keluar. Tidak keluar. Oke, terus ada lagi juga. Jadi misalnya terjadi, masih ingat dulu ada polisi yang ketangkep di Tasik ya, di daerah Tasik lah, yang menyebarkan CD dan uang 100.000 ya gitu ya. Jadi ini dulu kan kita ABRI ya, kemudian dipisah tentara dan polisi. Dan polisi merasa bahwa itu kepemimpinan Presiden Megawati. Jadi adalah yang namanya hubungan itu sampai hari ini sebetulnya NKRI ini. Sampai kadang-kadang sampai ini NKRI ini Negara Kepolisian Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita juga masalah. Dan waktu itu juga kita tidak angkat itu keluar saja. Tapi kita ketemu dengan Presiden. Apakah ini adalah bagian dari perintah Ibu Presiden? Tidak. Kalau sebenarnya tidak, Anda punya untold story itu di belakang kata-kata negara kepolisian itu dan sampaikan ke Presiden. Tapi Anda tidak ungkapkan itu. Tidak ungkapkan, enggak dong, karena kita menjaga. Jadi bagaimana trust rakyat terhadap KPU. Kemudian pada saat yang sama kita juga bicara kepada pimpinan DPR dari partai-partai. Tentu saja kita kasih tahu ada kejadian ini, tapi kita tidak buka juga ke ruang publik. Kenapa? Karena kalau dibuka terjadi chaos kan, political chaos lebih mahal lagi, dan trust kepada KPU akan menjadi jatuh. Nah, dari berbagai macam itu ya pada waktu itu. Tapi karena ini kan lembaga independen dan kita punya yang tadi itu ada pemain. Jadi kalau orkestra, kenapa orkestra? Orkestra itu kan main alat musiknya kan very awkward, dari macam-macam kayak gitu ya. Tapi memang ada dirijennya, Profesor Dr. Nazaruddin Samsudin yang luar biasa, orang Aceh nih, orang Aceh. Jadi ada Aceh, ada Papua. Tapi pada saat kita bisa menunjukkan ke seluruh dunia, the signing democracy Indonesia example, itu 2 kali loh kita jadi cerita cover story di The Economist London. Kita dipuja-puji di level internasional. Tapi apa yang kita terima? Kita dikoruptorkan, kita dimasukkan KPK, kita dipenjarakan. Nah, jadi di satu sisi kita mampu melakukan itu, ya dengan segala macam civil society gempur kita, business society gempur kita, ya bahkan pada saat misalnya kita bikin tender surat suara, itu kita minta tidak boleh 100% pulp. Kita harus ada yang namanya environmentally sound. Makanya yang menang itu kertas yang dari ampas tebu, dari leces yang untuk surat suara, yang untuk formulir dan sebagainya 50% recycle. Itu Surabaya Agung dari daur ulang. Kertas jadi daur ulang. Itu yang menang. Yang 100% bagus putih malah kita kalahkan karena dia tidak ada environmentally sound yang kayak gitu. Karena itu berapa pohon yang harus dipotong. Sampai saya waktu itu memikirkan hal-hal yang very detail account seperti itu. Kita kenapa nggak pakai kayu kotak suaranya? Karena lagi-lagi aku pakai kardus kok, Anda gimana sih? Zaman saya tidak, Bo. Oh gitu. Zaman saya pakai aluminium. Pakai aluminium. 13 kali pemilu dibuat. Jadi akhirnya kan bisa murah. Memang mahal, tapi sebetulnya sekarang ini lebih mahal kayak gitu dengan kardus yang sekali dipakai habis. Nah, jadi fondasi itu sudah terus IT. Saya pengen ngomong juga karena ngomong ICT. Untuk bisa transparansi dan accountability waktu itu kita membuat perencanaan bagaimana dengan IT, bagaimana data dari kecamatan ini langsung bisa dikirim dengan cepat. Makanya waktu Pilpres 2 hari pertama itu data yang sudah masuk 265 ribuan TPS. Hari kedua sudah 500 ribuan TPS. Dari 565 ribuan TPS. Sehingga hari kedua, hari pertama saja calon presiden bisa mengatakan, saya menang menurut data KPU. Bukan saya menang menurut data survei yang cuma 1.719 TPS. Makanya zaman saya di 2004 itu survei-survei nggak laku. Nah, tapi memang akhirnya bahasa dari kawan saya yang dari Antara, Mbak, KPU sudah membuat banyak kenyamanan hidup para bandar, para yang biasanya mendapatkan keuntungan kalau sedang pemilu. Kita tidak bisa diajak kong kali kong, kita tidak bisa diajak merampok. Artinya kenyamanan hidup para bandar terganggu. Terganggu. Oke. Belum lagi, satu lagi, ini yang fenomenal sebetulnya yang sampai hari ini menjadi masalah. Pertama kali negara Republik Indonesia punya database penduduk dengan 12 variabel. Itu yang bikin KPU 2004. Oh, bukan BPS?
Ya, BPS yang menyelenggarakan. Bukan BKKBN. Bukan BKKBN. Bukan itu, Kementerian Dalam Negeri. Bukan, KTP kan banyak orang yang punya lebih dari satu KTP. Gitu Jadi ya? ada 5 sebetulnya Iya. departemennya ya, Iya. BPS sendiri, tapi Iya. BPS nggak boleh menyebutkan nama, Iya. nggak boleh menyebutkan itu. BPS Iya. cuma angka. Ya, angka. Ya, terus kemudian Depdagri, Depdagri. yang dia KTP. Iya. Tapi KTP dulu kan kita nggak percaya karena Iya. kalau Anda beli tanah kan Selesai. harus punya Iya. lebih. Kemudian BKKBN itu aksektor KP. Aksektor KP. Kemudian ada lagi dari KPU dari pemilu sebelumnya. Satu lagi dari Pemda. Dia maunya jumlah penduduknya banyak terus. Untuk apa? Untuk DAUDAK. Jadi supaya DAUDAK. Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Ya. Jadi jumlah penduduk harus banyak Ya. supaya mendapatkan anggaran itu lebih banyak. Nah, kebetulan kalau dulu saya itu pernah belajar di Lembaga Demografi FEUI dari jam 6 pagi sampai 5 sore setiap hari 6 bulan, 3 tahun saya bekerja di situ. Jadi yang namanya data penduduk, mobilitas penduduk itu sebetulnya orang tinggal di situ punya KTP atau tidak selama 6 bulan itu penduduk. Nah, tinggal nanti dibagi 2, penduduk asing atau penduduk dalam negeri. Itu sebetulnya dulu KPU dengan harga 427 miliar. BPS yang menyelenggarakan. Tapi semua prosesnya adalah KPU. Dan kemudian di pemilu berikutnya itu kita serahkan 8 Desember 2004 kepada Kemendagri gratis. Karena ini kan negara, ini juga negara. Untuk kepentingan pembangunan. Kemudian diubah nomenklaturnya dari BP4. Jadi pendataan P4P, pendataan penduduk dan pemilih berkelanjutan, kemudian dikasihkan ke Kemendagri, kemudian undang-undangnya diubah. Kemudian dijadiin DP4. Database-nya masih itu, cuma epek diganti dananya 3,8 triliun. Oh iya? Dari 427 miliar yang bentuk hibah. Dari 0 sampai 0. Dengar dulu. KPU mengeluarkan dana 427 miliar. Untuk dari nggak ada menjadi ada. Menjadi ada. Diserahkan sebagai Gratis. hibah. Sebagai Kepada hibah. Anda bilangnya gratis, saya bilangnya masih lembut. Hibah. Hibah gitu ya. Kepada Kan pemerintah. kalimat pemerintah begitu. Hibah kepada Kemendagri. Lalu Kemendagri mengeluarkan berapa triliun? 3,8 3,8 triliun untuk pemutakhiran data. Pemutakhiran data. Untuk pemilu 2009. Pemilu 2009. 2014 ganti lagi, Kemendagri lagi, Kemendagri. IKTP. 5,8 triliun. 5,8 yang jadi sumber korupsi. Padahal datanya masih sama, ya itu aja. Oh iya? Ya iyalah, dari mana database? Emang siapa yang bikin database? Jadi sumber datanya tidak berubah. Ya sebetulnya kalau kita bikin 2003 itu kan 17 tahun ya. Ya. Jadi 2003 usia 17 itu berarti dia lahir tahun 2003. Iya. Kalau 17 tahun kan 2020, 2019 kan pemilu. Sebetulnya yang Datanya ikut pemilihnya masih orang yang sama, tinggal dikoreksi yang mati siapa, yang pindah siapa, yang kayak gitu ya, meninggal karena. Lalu kalau sampai muncul KTP tercecer di Sukabumi, KTP tercecer di Jawa Timur, KTP tercecer di Banten, orang gila belum lagi orang gila. Itu gimana ceritanya? Datanya dari mana tuh sumbernya? Ya. Apa itu termasuknya namanya Kan pemutakhiran data? Kan ada pemutakhiran data yang sebetulnya ditengarai sampai 18 jutaan ya, yang data yang bermasalah dengan nick yang double-double dan nggak karu-karuan, ada satu orang namanya 300 yang kayak gitu-gitu kan terjadi. Dan terakhir ini yang untuk pilkada aja masih menjadi masalah. Sampai itu adalah proyek 5 tahunan. Tapi Anda mesti ngejelasin nih sekarang ke rekan-rekan di IC, The Real Talk Show. Kenapa sampai kita bicara DPT? Karena ini input untuk bekerja sebuah sistem yang bagus. Sebuah sistem yang bagus. Dan sebetulnya saya dulu itu, kita dulu itu nyontek. Nyontek dari sistemnya Australia. Oh, sistem Australia? Sistem Australia itu voting roll. Dan dia KPU-nya, Australian Election Commission, data penduduk terbaik, salah satu data penduduk terbaik itu Australia. Kenapa? Karena dia compulsory voting. Jadi negara compulsory voting ya? Wajib mendata rakyatnya, karena kalau dia tidak ikut pemilu. Jadi kayak gini, kalau saya waktu itu sempat selesai KPU, saya menjadi research fellow di Victoria University di Melbourne ya selama 8 bulan, 9 bulan. Itu saya ngurus, kalau kita datang kan ngurus bank, ngurus yang kayak gitu. Kita ngurus bank kan ngasih alamat di situ di Australia. Minggu depannya lagi saya sudah dapat surat ini dari Australian Election Commission bahwa untuk sebagai pemilih dan bla. Dan itu sudah ada stemnya ya, sudah ada perangkonya, harus dikirim kembali gratis kan, jadi cuma ngisi ini. 3 kali saya dapat surat itu, saya nggak balesin. Diketok nih apartemen kita, tok tok tok. Anda sudah 3 kali dikirimin surat dari AEC, kenapa Anda nggak kembalikan? Terus saya ngomong, I'm not Australian citizens.
Tapi kalau Anda Australian citizen wajib itu. Jadi sampai orang pindah database yang kayak gitu itu ada. Itu salah satu dulu yang kita pelajari bagaimana model itu, karena itu model compulsory, dan di kita kan kalau tidak didata KPU yang disalahkan. Dan 2004 itu undang-undangnya kita juga yang bikin. Bahasa sederhananya, negara pemerintahan bertanggung jawab atas hak warga negara tentang hak-hak politik yang paling dasar itu. Gitu kalimat. Makanya dulu kita digebukin macam-macam. Ada lagi yang Kompas menulis katanya data pemilihnya amburadul. Kita bikin surat. Kita dulu kalau memang salah kita perbaiki. Jadi prinsipnya kalau kita menghadapi kesalahan kita perbaiki. Memperbaiki kesalahan adalah mulia sendiri. Jadi waktu ke MK juga kayak gitu. Daerah-daerah yang dimenangkan KPU waktu itu ternyata salah, maka saya bilang di rapat pleno, kita kalah aja untuk dapil. Kok ibu kok gitu? Karena saya tahu terjadi manipulasi hasil pemilu. Terjadi nggak waktu itu? Ada. Terjadinya gimana? Naik pesawat, 4 anggota KPU plus sekretarisnya mengganti. Kayak gitu ada. Terjadi juga. Oh iya. Tapi pada saat yang sama ketua KPU-nya perempuan, ketua KPU kabupaten perempuan, provinsi perempuan, dia fax ke saya, sreng, inilah yang asli. Jadi saya angkat itu di rapat pleno. Jadi sebenarnya ini intinya begini. Kalau kita betul-betul bekerja untuk rakyat, kalau kita betul-betul bekerja untuk ibadah, kalau kita betul-betul bekerja dengan baik, memegang amanah. Memegang amanah. Ya. Tapi itu nggak bisa sendiri memang. Ya. Ada orkestra. Ya. Ada dirijennya yang juga sama amanah. Ya. Masuk dalam sistem, membangun sistem bisa. Rakyat kita itu kalau dipimpin baik, bisa kok, cepet. Tapi kan banyak orang yang tidak suka. Senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Kalau kita kembali ke dalam situasi sekarang, gitu ya, di mana kulturnya sudah senang melihat orang susah, gitu ya posisinya. Dia susah tuh, gue seneng deh, gitu. Lalu terbalik sekarang, gue seneng deh ngeliat pecah belah. Itu gimana jadinya? Ya bukan gue seneng melihat pecah belah, memang sengaja dipecah belah supaya saya mendapatkan keuntungan dari pecah belah itu. Supaya saya tidak direcokin di dalam berkuasa, supaya ya kan. Itu kenapa motifnya sampai seperti itu? Apa menggambarkan memang Anda power tends to corrupt? Oke. Absolute power corrupt absolutely, itu sudah teori. Tapi kan corrupt di sana lebih karena greedy. Pada posisi Anda punya power tapi Anda melakukan pemecah belahan punya beberapa dimensi. Ya. Bukan karena persoalan korupnya, bukan karena persoalan korupsinya kalau saya ngelihatnya. Jadi apa? Bisa juga satu, Anda sedang menutup tabir kapasitas Anda. Ya. Maka dibikinlah citra sedemikian rupa. Maka dibikinlah pasukan mempertahankan citra sekaligus menyerang citra pihak lain. Gitu tesis pertamanya. Ya. Jadi ada citra ya, ada kondisi real yang Anda tutupi. Saya ingat betul bagaimana saya berkali-kali bilang, saya ribut tentang penurunan daya beli. Lalu ketika saya ketemu dengan sejumlah wartawan senior, mereka bilang, Bang, ini semua media diperintahkan untuk tidak boleh memberitakan penurunan daya beli. Saya terkejut. Loh ini real loh, kasihan masyarakat loh. Kasihan masyarakat bahwa penurunan daya beli terjadi. Anda masih ngomong, ya gimana operasi politiknya begitu katanya. Kan artinya ada citra yang ditutupi. Ya. Ini ngomong lagi tentang peran media ya. Media selalu bicara, kami adalah pilar Pilar keempat ya. Dari demokrasi. Ya. Tapi bagaimana fungsi itu mencerdaskan rakyat? Bangsa menarik di sini. Atau balik lagi business as usual. Ya, enggak. Ketika yang namanya media menjadi industri, maka suka tidak suka media menjadi partisan. Relasinya begitu. Kenapa? Karena industri pada hakikatnya bagian dari logika bisnis. Ya ketemunya medianya jadi partisan dong. Logikanya begitu, sederhananya. Yeah. Mau tidak mau bukan persoalan bagaimana Anda memberitakan yang benar, bagaimana Anda memberitakan yang sesungguhnya terjadi di lapangan, tapi bagaimana Anda ikut-ikutan melakukan posisi kehendak sang penguasa jadinya. Itu tadi ketika cerita tentang daya beli yang turun, Anda masuk dalam operasi media gitu posisi untuk menutup kenyataan itu. Sama seperti misalnya ketika kemarin kita tim menolak tentang penurunan perekonomian yang dalam kuartal ketiga ini akan terjadi penurunan sekitar 1-3%. Kan sejumlah media menyatakan enggak kok, kita belum resesi karena kuartal ketiga belum jelas. Loh, mau ngebangun citra apa? Karena pada hakikatnya Anda sudah tidak punya kemampuan menghadapi situasi perekonomian karena Anda tidak mampu merumuskan formulasi kebijakan menghadapi perang ekonomi yang punya dampak internal dalam. Di tengah alokasi anggaran Anda, itu tidak efektif.
selektif. Itu kan ceritanya. Iya, Ada manipulasi macam-macam poinnya. Nah, ketika Anda masuk tadi dalam cerita inputnya yang salah, kan gitu kan? Inputnya yang salah, diproses dengan mesin sebaik apapun mesinnya, outputnya pasti salah. Gigo rumusnya. Kan selalu ngomong garbage in, Garbage out. Oh iya. Nah, itu. Tapi kalau garbage in kita orangnya pinter, garbage-nya bisa jadi pupuk kan? itu yang Anda maksud mungkin bahwa betapa Real optimis. garbage kalau itu. Ya, itu yang tadi dimaksud. Saya pernah menggagas ke seorang menteri yang sedang berkuasa sekarang ini, bahwa sesungguhnya sampah-sampah yang Anda punya itu bisa menjadi power plant. Saya bilang, dia pusing, dia diam. Iya juga bang katanya. Tapi poinnya adalah tergantung cara pandang kita. Kalau kita pandangan kita tadi kan, ketika gagas saya sampah bisa menjadi power plant misalnya gitu ya, itu kan gagas di mana kita berpikir keberpihakan untuk tegaknya ketahanan energi posisinya. Kita mencari gagas muncul kayak gitu misalnya. Tapi kalau gagasnya adalah bagaimana mempertahankan kekuasaan dengan tidak peduli, itu kan jadi lain bahasa saya kan interlocking to maintain the power. Nah, interlocking the maintain to power itu kan ceritanya menjadi saling menyandera jadinya. Iya betul, kan bukankah emang hari ini begitu, elit kan saling sandera. Nah, ketika kebijakan saling sandera, maka Anda tidak mencari penyelesaian masalah. Yang Anda cari adalah cari-cari kekurangan orang, cari-cari kesalahan orang. Bahkan saya dari sejak awal dulu, di satu sisi saya adalah salah satu dari pendiri Transparansi International Indonesia. Jadi artinya dari sejak awal kita sudah berjuang untuk anti korupsi ya dalam konteks itu. Tapi pada saat saya tahu bagaimana how the KPK works gitu ya, bagaimana sistem ini bekerja, saya bilang ini alat rezim untuk menghancurkan lawan-lawan politik. Jadi makanya saya ngomongin korupsi itu ada dua, ada koruptor sejati, ada yang dikoruptorkan. Koruptor sejati bisa melenggang kalau duitnya banyak. Kapan Anda menyebut KPK sebagai lawan untuk menghancurkan melawan? Loh, KPU sudah dimasukkan ke itu tahun 2005 lah. Oh, sejak itu Anda melihat KPK sebagai sarana untuk menghajar lawan-lawan rejim. Karena waktu itu ya KPU yang kita mestinya mereka itu belajar dari kita bagaimana keberhasilan. Kita itu anggaran cuma 7,2 triliun ya, 3 kali pemilu. Ya, sukses. Nah, kemudian berikutnya lagi 21 triliun, 2 kali pemilu. Berikutnya lagi 21 triliun hanya sekali pemilu, dan sekarang 25 triliun sekali pemilu. Ya, jadi kalau kita lihat seperti itu, bagaimana kita dulu bisa menggunakan anggaran dengan baik kayak gitu ya di dalam konteks itu, tapi kita tetap dikoruptorkan. Baliknya begini Husnul ngelihatnya. Anda bicara 7,2 sampai dengan 25 triliun. Cost yang keluar. Ya. Benefitnya apa bagi masyarakat? Kan lahirnya kepemimpinan kan mestinya. Ya, mestinya. Apakah kepemimpinan di eksekutif maupun kepemimpinan legislatif? Dua-duanya. Yang ujung dari legislatif dan yudikatif tadi, legislatif tadi adalah keberpihakan pemimpin kepada masyarakat. Ya. Ketika biaya yang dikeluarkan oleh negara tidak melahirkan benefit atau manfaat dari kepemimpinan di eksekutif dan legislatif, maka sebenarnya rakyat mendapat apa jadinya? Berapa kali rakyat rugi? Ya. Iya, nggak dapat apa-apa sih. Ya, berapa kali rakyat rugi? Jadi itu pertanyaan saya. Saya pernah menghitung berkali-kali. Tapi dalam politik kan misalnya ya kayak orang kan bilang, ya nggak usah pemilu, nggak bisa juga. Saya setuju sama Anda. Saya bahkan membagi 3. Jadi dalam periode 97 sampai dengan 98 sebelum terjadi Mei 98, saya membagi 3 wilayah. Ada pemilu yang memang dilakukan untuk legislatif. Suka tidak suka. Ini balik ke pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 45. Majelis Permusyarakatan terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat, utusan daerah dan utusan golongan. Artinya untuk DPR suka tidak suka Anda harus pemilu. Tapi untuk utusan daerah dan untuk utusan golongan, Anda bisa melakukan electoral vote posisinya. Betul. Di wilayah masing-masing posisinya. Muhammadiyah pilih sendiri siapa? NU pilih sendiri siapa? Mestinya begitu. Daerah pilih sendiri siapa? Jadi tidak perlu jadi korban, jadi beban besar negara, beban besar pemerintah. Saya kasih tahu, secara teoritik dalam model demokrasi itu sebenarnya benar. Benar kan? Maksudnya yang sekarang harusnya begitu, bukan model yang harus semuanya dengan election. Poinnya adalah betapa the founding fathers itu, istilahnya bukan the founding fathers. The founders. Karena dia menyebut mothers and
fathers. The founders itu posisinya sesungguhnya sudah berpikir jauh ke depan. Sudah. Artinya tidak sepenuhnya menganut model di kamera. Bukan. Dia menganut multi kamera. Nah, ketika kita balik tadi Anda bercerita demikian panjang soal KPU, bagaimana sulitnya memperbaiki input dan ternyata outputnya kayak gitu, maka tadi yang saya bilang, kerugian masyarakat itu bisa 5 kali. Ya. Kerugian biaya, Ya. Kerugian apa lagi? kerugian kepercayaan yang tidak dijalankan, Trust. ya kan? Kerugian tidak mendapat kepemimpinan yang bagus, munculnya perilaku politik yang tidak, cederanya moral politik. Ya. Itu 5. itu yang paling bahaya itu. Ini kerugian besar gitu yang dalam hitung-hitungan saya yang saya sebut sebagaimana perang yang muncul dalam percaturan di Indonesia dengan posisi proxy, neocortex dan asymmetric war tadi posisinya. Saya berpikir jadi begini. Mana scholars intelektual yang betul-betul menyadari bahwa sesungguhnya yang sedang terjadi adalah kerugian masyarakat yang bertubi-tubi sehingga terjadi, ini bahasa saya, penurunan kualitas peradaban Indonesia. Sehingga kita tidak bisa melahirkan tokoh-tokoh sebesar Muhammad Hatta. Kita tidak bisa melahirkan tokoh-tokoh sebesar I.J. Kasimo. Kita tidak bisa melahirkan tokoh-tokoh sebesar Natsir. Kita tidak bisa melahirkan tokoh-tokoh sebesar Ki Bagus Hadikusumo. Ya, betul. Ya kan? Memang. Gimana ceritanya? Maria Ulfa. Ya, Maria Ulfa. Kita, kalau perempuannya, bagaimana mungkin? Situ Ini salah di mana ini kalau kayak gini? Kita tidak bisa melahirkan tokoh-tokoh Ya, kayak balik gitu. lagi kekuatan dari sumber kawah Condro-Timuko kan partai politik. Nah, hari ini partai politik kita itu dikuasai oleh 3 kembar oligarki kan, oligarki partai, sekelompok kecil orang yang menguasai partai itu, oligarki ekonomi, sekelompok orang yang menguasai ekonomi di Indonesia yang kemudian membeli oligarki politik dan oligarki sosial yang mana yaitu tadi tokoh-tokoh masyarakat yang dengan mudah bisa di kooptasi, bisa mudah ini sudah tidak berfungsi lagi sebagai tokoh informal yang bisa mengarahkan yang sebagai kontestasi sebetulnya dari political society. Nah, 3 kembar oligarki inilah yang sekarang menguasai. Ada 2 lagi, Husnul. Apa? Kooptasi kaum intelektual. Ya, intelektual di mana ya? Terus ditambah lagi juga ini hasil studinya Oxford ya. Yang rezim yang berkuasa ini menggunakan buzzer untuk itu. Padahal kita terus-menerus dicekokin. Dicekokin bahwa semua informasi itu dianggap hoax kayak gitu kan. Nah, sekarang siapa sesungguhnya pembuat hoax yang paling sempurna? Kalau pakai teorinya Rocky Gerung kan tetap aja rezim yang berkuasa karena dia punya akses, punya power, punya media, punya macam-macam untuk itu. Nah, di sini letaknya kontestasi kita, bagaimana tugas kita untuk menjelaskan itu kepada rakyat. Apalagi hari ini balik lagi ke yang COVID-19 dan sekarang ini kan isunya COVID-19 dan pilkada. Ya, jadi kantor kepresidenan ya dengan DPR kesepakatan, KPU kesepakatan. Tapi ini rakyat ditaruh di mana? Kalau tadi kita bicara tentang hak rakyat untuk sehat, hak rakyat untuk ini. Akhirnya kita berpikir emang penting pilkada dibandingkan hak rakyat. Justru di situ. Kalau Anda bicara hak politik rakyat yang dijamin secara konstitusional, maka sesungguhnya Anda melupakan 5 hak yang lain. Hak kesehatan, hak ekonomi, hak sosial, hak peradaban yang positif. Posisi di situ kan posisinya. Lalu hak untuk punya jaminan bahwa kehidupan terus berlanjut secara baik. Ini dijamin oleh konstitusi loh. Artinya hak untuk bebas dari ketakutan karena diserang oleh COVID misalnya. Itu hak kepada rakyat loh. Itu kan ini bertentangan sekali. Yang satu pilkada pasti akan membuat kerumunan. Pasti itu di setiap tahapannya. Kan ada kampanye, harus pergi ke TPS macam-macam ya. Rapat kan katanya sekarang klaster barunya rapat. Yang satunya lagi kalau kita menggunakan protokol kesehatan, social distancing, physical distancing ini kan berlawanan. Nah, di mana posisi negara? Posisi pemerintah. Jangan sampai karena anak kita mau maju pilkada, mantu kita mau maju pilkada sehingga memaksakan diri untuk harus pilkada harus ada, yang kayak gini loh, maksudnya kepentingan individu di atas kepentingan. Kalau Anda masih bicara jangan-jangan, yang muncul dari masyarakat adalah, oh, rupanya para pejabat sedang mempertontonkan betapa pentingnya menjalankan subjektivitas mereka. Ya feodal. Jadi ada drama yang dipertontonkan kepada masyarakat. Drama pertama adalah drama penutupan the real things-nya dengan image.
sekaligus membangun mekanisme pertahanan itu dengan buzzer-buzzer tadi. Itu posisi. Yang kedua adalah tadi, bagaimana mempertahankan kepentingan untuk jangka waktu tertentu. Yang saya bilang, itu sudah 10 tahun kok saya tidak berkuasa, tidak perlu lagi posisi. Dia lupa bahwa sesungguhnya setelah dia tidak berkuasa, atau kemudian dia duduk di rumahnya menyaksikan pergolakan pemerintahan berikutnya, saat itu sesungguhnya dia sedang dipertontonkan oleh sesuatu tentang bagaimana produk-produk kebijakan dia. Bagi masyarakat tertentu mungkin tidak mengerti, tapi bagi seseorang yang mengerti tentang kebijakan diambilnya, dia sedang ditampar kolbunya. Hanya dia yang tahu, dan itu tersiksa loh, Husnul. Hanya dia dan Tuhan yang Iya, tahu. tapi itu tersiksa loh. Betul. Saya mengambil contoh misalnya, itu harus saya bilang, seorang yang paling kaya di dunia, usia 115 tahun, gitu ya. Di tengah usia harapan hidup dia cuma sampai 90 tahun. Artinya ketika usianya sampai dengan 115 tahun, di 25 tahun itu dia tersiksa menghadapinya. Siapa dia? Rockefeller. Dia menyaksikan tapi kemudian selama 25 tahun itu betapa hidup dia, itu salah satu contoh nyata yang saya tidak ingin menyebut beberapa tokoh Indonesia gitu ya, karena akan menciptakan suasana. Tapi paling tidak orang mesti tahu bahwa sehebat apapun Anda berkuasa, jarum jam tidak akan Anda bisa berhentikan. Dia tetap berputar dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Dan kembali lagi posisinya. Dan saat itu cuma 2 pilihannya. Anda mendapat yang baik atau Anda mendapat yang buruk. Nggak ada pilihan ketiga loh. Nggak ada pilihan ketiga, Husnul. Anda mendapatkan yang baik atau Anda mendapatkan yang buruk. Cuman itu pilihannya. Dan kalau Anda kemudian tadi memainkan subjektivitas yang Anda ceritakan, Husnul, Anda sedang menanam kebaikan atau Anda sedang menanam keburukan? Ya keburukan lah. Untuk apa? Itulah hidup. Jadi Padahal kalau Anda mau berkuasa untuk rahmatan lil alamin, ya. nggak usah rahmatan lil alamin deh, itu bahasanya absurd. Untuk kemasyarakatan, saya bilang. Untuk tugas konstitusional. Konstitusional. Gitu. Maka Anda akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita menebar kebaikan, kita pasti akan dapat kebaikan. Gitu loh. Betul. Contoh sederhananya. Begitu Anda tidak menebar kebaikan, sederhana, Anda akan dipermalukan oleh kebijakan Anda sendiri kok. Saya tidak ingin sebut siapa gitu ya. Tapi dalam merentang reformasi, itu terjadi loh. Saya tidak ingin sebut siapa pejabatnya gitu ya. Walaupun ya masing-masing lah nanti if fit in with Yesus, perbaiki, minta maaf. If not fit in with Yesus, nggak usah merasa terganggu dengan pernyataan-pernyataan kita. Iya, gitu, biasa-biasa aja posisinya. Tapi poinnya adalah, perlulah tahu bahwa yang namanya setelah Anda berkuasa dan menjelang kematian, Anda akan dipertontonkan apa yang Anda sudah lakukan. Yeah. Baik pada posisi Anda sehat maupun Anda posisi sakit. Anda perlu tahu itu. Saya bukan tidak dalam posisi cerita gaib atau cerita absurd. Ini real. Saya kebetulan saya pengajar di yang para pengikutnya, para muridnya adalah para petinggi. Maksudnya. Saya bilang begini, Anda ingin menikmati semasa menjabat atau Anda ingin menikmati setelah menjabat? Itu pilihan loh. Pasti menjabat lah. Oh, kalau pasca pejabat berarti selama menjabat Anda harus juga punya bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya. Berakit-rakit dahulu, bersakit-sakit dahulu. Iya, sesak kemudian posisinya. Jadi artinya saya ingin mengatakan begini, Husnul. Kasih tahu juga kepada pemirsa IC. Oh iya. Jadi rekan-rekan The Real IC The Real Talk Show. Ini Anda perlu tahu. Kami kebetulan pengajar posisinya di beberapa institusi gitu posisinya. Salah satu pertanyaannya adalah, apakah Anda ingin menikmati selama menjabat atau Anda ingin menikmati setelah menjabat? Nah, pembelajaran ini sesungguhnya menjawab pertanyaan. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Nah, kalau matinya meninggalkan nama buruk, gimana? Kalau ustadz-ustadz itu menarik itu. Iya. Ada nggak sekarang yang bangga dengan Fir'aun sehingga anaknya dinamain Fir'aun? Atau Korun kayak gitu. Jadi nggak usah sombong. Dulu itu ada orang yang terkaya namanya Korun. Ada orang yang paling berkuasa namanya Fir'aun. Gitu pasti. Saya bilang ini Fir'aun modern. Fir'aun modern. Itu artinya sejarah berulang. Ya. Poinnya adalah rekan-rekan sekalian, dari dialog saya bersama Husnul, poinnya adalah hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah bagaimana kita menghadapi satu sikap, jabatan,
kekayaan, keturunan, dan apa-apa, bukan apa-apa. Karena yang terbaik adalah bagaimana kita konsisten pada kehidupan, menjunjung kehidupan yang baik dan benar tadi. Betul. Itu poinnya. Dan itu ditegaskan posisinya dalam kehidupan bahwa bisa jadi kekayaan kita, gitu ya, jabatan kita, itu justru fitnah buat kita. Ujian buat kita. Begitu juga anak. Kita bisa melewati atau tidak. Iya, posisinya. Jadi kita perlu tahu seperti itu. Dan sebagai penutup Husnul, kita makin baik atau makin buruk ya kehidupan kita? Secara politik? Iya. Okay, we are going back again to the square one. Jadi perjuangan balik lagi nih kita. Tapi tetap kita ikhtiar, ya karena Allah itu menyuruh kita terus-menerus berikhtiar untuk mendapatkan ridhonya. Nanti, jadi jangan berpikir, oh iya harus begini. Gampang. Allah, kalau kita belajar sejarah, perang Badar, perang Uhud dan sebagainya, kalau dihitung-hitung kan memang bisa menang. Nggak mungkin. Pasukannya Rasulullah. Paling kecil kok. Tapi karena kita membuka pintu langit, maka malaikat-malaikat diturunkan menjadi pasukan. Jadi poinnya sebenarnya tadi ada sesuatu yang, jadi begini sederhananya. Omongan kita ini, ya walaupun nanti akan tayang, pada hakikatnya direspon oleh alam dengan bergema. Ya, insya Allah. Ada gema. Amin. Alam itu bergema atas omongan-omongan kita. Sama seperti misalnya ketika kita bergerak sesuatu, maka ada benda lain yang ikut bergerak, itu karena gema. Jadi satu tindakan politik, jangan dianggap tidak ada dampaknya. Ada dampak, ada outcomes, ada output, ada outcomes, ada multiplier effect. Jadi keseluruhan ini harus dihitung dengan baik. Nah, orang yang anti intelektual, ini sulit menghitung multiplier effect. Dia mungkin cuma bisa melihat output. Lalu kesulitan menerjemahkan outcomes, apalagi multiplier effect. Maka problematiknya sesungguhnya adalah soal kemampuan melihat ke depan. Bagi orang yang cerdas, melihat multiplier effect itu adalah hal yang utama. Saya ulang, bagi orang cerdas, melihat multiplier effect itu yang utama, bukan outputnya. Tapi mata rantai output ke outcome ke multiplier effect itu dihitung sedemikian rupa dalam hitungan balik, apakah, nah ini posisinya, apakah multiplier effect itu sesuai dengan misi dan misi kehidupannya apa enggak? Artinya, kalau dalam dunia ekonomi politik, apakah multiplier effect kebijakannya itu sesuai dengan visi dan misi konstitusi apa enggak? Gitu, munajat para pendiri bangsa. Nah, baliknya ke situ sebenarnya. Jadi itu kan sebetulnya jadi kayak kalau orang Muhammadiyah bilang darul akhdi wa syahadah, itu perjanjian kita, persaksian kita. Jadi sekarang kita mengisi perjanjian dan persaksian itu. Insya Allah, ini saya takut karena tadi waktu sholat, masih ingat sholat asyar, ya sebelum kita diskusi ini kan ada doanya Bang Nursi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Itu terus-menerus yang harus kita yakini gitu ya, sebagai scholars. Kita memperjuangkan yang hak katakan hak, yang batil katakan batil, tidak mudah. Robana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ini kata jadi kayak ustaz ini. Bukan, itu karena kita melihat sesungguhnya. Itu yang tadi karena multiply effect itu. Maka kita ngeliatnya begitu, bicara tentang langit yang akan betul. terbuka doa kita kepada Allah. Saya pikir sampai di sini dulu, nanti kita diskusi berikutnya, tapi memang kalau kita bicara soft skill, ya kita bicara tentang makna kehidupan, makna jabatan, makna segala macam ya, politik kayak gitu ya. Kita punya passion, kita punya soft skill, kita punya larinya juga ibadah itu sendiri juga. Jadi jangan memisahkan itu. Dan pada konstruksi ibadah dia mesti lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala yang sesungguh-sungguhnya. Jadi bersungguh-sungguhlah anak-anakku, nanti kalau Anda jadi pejabat, anak-anakku kalau mengurus rakyat, bersungguh-sungguh, itu yang sangat penting. Amin. Saya pikir di situ mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan diskusi kita di program. Salah menjadi tanggung jawab kita sambil memohon ampun dari Allah. Memohon ampun kalau kita salah, mohon maaf dan ikuti terus IC dari Talk Show dengan Dr. Ihsanuddin Nursi dan Husnul saya Maria. Kalau kita salah, kita mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.